Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Mama Nadifa. Nah, di video kali ini saya akan membuat roti yang lagi viral, yaitu milk bun Thailand. Dan ternyata cara membuatnya gampang banget dan juga rasanya ini enak banget. Langsung saja yuk ke cara membuatnya. Yang pertama kita akan membuat rotinya dulu ya. Ini saya menggunakan terigu protein tinggi sebanyak 325 gram. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan, ini 1 sendok teh munjung atau setara dengan 4 gram. Kemudian ini kita aduk dulu ya bahan keringnya hingga tercampur merata. Selanjutnya kita tambahkan air dingin sebanyak 150 ml, boleh juga diganti dengan susu cair ya. 1 butir telur, ini saya menggunakan telur ukuran kecil ya. Nah, langsung saja ini kita mixer ya. Untuk yang pertama ini kita mixer dengan kecepatan yang rendah dulu hingga adonan menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau sudah setengah kalis seperti ini, kemudian kita tambahkan margarin sebanyak 30 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Jangan lupa tambahkan garam ya sebanyak 1/4 sendok teh. Dan lanjut ini kita mixer kembali hingga adonan menjadi kalis elastis. Ini di mixernya kurang lebih selama 10 menit ya. Ini sudah kalis elastis, bisa dilihat ya permukaannya sudah mulus seperti ini. Kita matikan mixernya. Nah, agar lebih mudah untuk mengerjakannya, ini kita pindahkan ke matras silikon ya. Untuk adonan roti yang bagus seperti ini ya, ini jika kita tarik seperti ini akan membentuk seperti selaput seperti ini ya. Ini sudah bagus kalis elastisnya. Nah, ini adonannya kita bulatkan, kita padatkan seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini akan kita bagi-bagi adonannya. Agar sama rata, ini kita timbang untuk masing-masing adonan seberat 24 gram. Nah, ini sudah kita bagi adonannya ya, menghasilkan 26 buah. Selanjutnya kita siapkan dulu loyangnya, jangan lupa diolesi dengan margarin ya agar tidak lengket. Nah, kemudian ambil satu adonan, kita bulatkan seperti ini, kita padatkan ya sambil kita rounding. Nah, ini sudah kita rounding ya. Kemudian langsung saja kita letakkan di atas loyang. Nah, ini sudah kita rounding semuanya ya. Tiap adonan harus kita beri jarak seperti ini ya. Nah, jika sudah, ini tinggal kita proofing ya. Untuk lamanya proofing sesuaikan saja dengan suhu ruang. Sambil menunggu adonannya kita proofing, kita akan membuat diplomat krimnya ya. Ini kita gunakan 2 butir kuning telur, 3 sendok makan gula pasir atau setara dengan 45 gram. Untuk yang pertama ini kita aduk dulu gula dan telurnya ya hingga tercampur merata. Jika sudah, ini kita tambahkan tepung maizena sebanyak 2 sendok makan. Kemudian ini kita aduk dulu hingga semuanya tercampur merata ya agar tidak menggerindil. Nah, ini sudah tercampur merata ya. Selanjutnya kita siapkan, ini ada gelas ukur. Nah, kemudian ini kita masukkan 4 sendok makan susu bubuk ke dalam gelas ukur ini ya. Nah, selanjutnya ini kita tambahkan air hangat ya. Ini air hangatnya kita tambahkan hingga volumenya sampai 250 ml. Ini kita gunakan air hangat agar susunya mudah larut saat diaduk. Nah, jika teman-teman gak mau ribet, teman-teman tinggal gunakan susu cair saja ya. Menggunakan susu bubuk ini untuk menggantikan susu cair. Untuk susu bubuknya ini saya menggunakan susu bubuk full cream ya. Nah, ini susunya sudah kita aduk, kemudian ini tinggal kita tuang saja ke dalam panci sambil kita aduk seperti ini ya. Kita tuang sedikit demi sedikit sambil kita aduk hingga semuanya tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata. Ini kita tambahkan 1/4 sendok teh garam halus, dan agar lebih wangi ini saya tambahkan vanili bubuk kurang lebih sebanyak 1/4 sendok teh. Atau boleh juga menggunakan vanili cair. Nah, ini sudah selesai. Kemudian tinggal kita letakkan di atas kompor ya. Ini kita masak menggunakan api kecil. Ini kita masak hingga mengental dan meletup-letup ya. Dan ini harus terus diaduk agar tidak gosong. Nah, jika sudah meletup-letup, kemudian matikan apinya. Selanjutnya tinggal kita tambahkan margarin atau butter sebanyak 1 sendok makan. Dan lanjut ini terus kita aduk hingga margarinnya meleleh dan juga teksturnya menjadi lembut dan juga mengkilap. Ini sudah bagus ya, sudah mengkilap. Ini tinggal kita pindahkan ke wadah yang bersih. Jangan lupa ditutup dengan plastik ya agar permukaannya tidak kering dan juga tidak keras. Nah, ini tinggal kita diamkan hingga dingin atau biar cepat dingin bisa kita simpan di dalam kulkas. Nah, ini sudah dingin ya. Ini tadi saya simpan di dalam kulkas jadi cepat dingin ya. Selanjutnya tinggal kita buat bahan whipping creamnya. Ini saya menggunakan whipping cream dari Han. Dan ini kemasannya 200 gram ya. Tapi saya hanya menggunakan 100 gram saja. Kemudian kita tuang air es sebanyak 200 ml. Ini masih ada esnya ya. Jadi ini airnya harus benar-benar dingin. Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan yang tinggi hingga teksturnya menjadi kaku.
Nah, ini teksturnya sudah kaku seperti ini ya. Ini kita sisihkan dulu sebentar. Dan lanjut, ini kita kembali ke fly yang kita masak tadi ya, yang tadi sudah dingin. Ini kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga teksturnya menjadi lembut. Oke, selanjutnya tinggal kita campur dengan whipped cream ya. Ini kita pancing sedikit demi sedikit sambil kita aduk hingga tercampur merata seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita campur semuanya jadi satu ya. Nah, lanjut ini kita mixer dengan kecepatan yang tinggi sebentar saja ya hingga tercampur merata. Nah, ini sudah selesai ya. Ini teksturnya lembut banget dan untuk rasanya ini creamy banget, jadi seperti makan es krim. Untuk diplomat krimnya bisa kita simpan dulu di dalam kulkas ya, atau di dalam freezer juga boleh. Oke, sekarang kita kembali ke adonan rotinya. Ini sudah 1,5 jam kita proofing. Nah, ini tadi saya ganti tutup menggunakan plastik ya, karena biasanya kalau menggunakan plastik itu rasanya lebih cepat aja gitu proofingnya. Ini kita buka pelan-pelan ya, agar plastiknya tidak menempel. Nah, sebelum kita oven, ini kita oles dulu menggunakan susu cair ya. Dan ini saya menggunakan susu bubuk yang diberi sedikit air. Oke, jika sudah, ini bisa langsung kita oven ya. Untuk ovennya terlebih dahulu sudah dipanaskan ya, kurang lebih selama 10 menit. Rotinya bisa kita oven sekaligus ya. Ini saya letakkan di rak tengah dan satu lagi di rak yang paling bawah. Jika kita oven menggunakan oven tangkring dengan kita masukkan sekaligus seperti ini, durasi mengovennya selama kurang lebih 20 menitan ya. Dengan suhu 150 hingga 170 derajat Celcius atau gunakan api sedang. Dan untuk lubang di bagian atasnya ini kita tutup saja. Nah, ini baru 10 menit kita oven ya. Ini harus kita pindah agar matangnya lebih merata. Untuk loyang yang di rak tengah saya pindah di rak bawah, dan di rak bawah pindah di rak tengah. Dan lanjut ini kita oven lagi selama 10 menit atau hingga rotinya matang. Nah, ini rotinya sudah matang ya. Untuk tekstur bagian atasnya memang sengaja dibuat masih terlihat putih ya. Jadi sengaja tidak dibuat sampai kecoklatan. Oke, jika sudah, ini tinggal kita kemas menggunakan mika seperti ini ya. Untuk ukuran mikanya ini 13 x 10 cm ya. Nah, ini rotinya kita ambil 2 potong ya. Jadi kita letakkan satu mika ini 2 potong. Oke, ini sudah selesai, kita letakkan ke dalam mika menghasilkan 13 mika. Oke, selanjutnya rotinya tinggal kita gunting seperti ini ya. Kita buat rongga di dalamnya agar mudah untuk memasukkan krimnya. Nah, ini dia diplomat krimnya. Saya masukkan ke dalam plastik segitiga dan kita beri sepuit agar mudah untuk mengisi. Ini tinggal kita semprotkan saja seperti ini ya. Kita isi sampai penuh seperti ini. Nah, ini sudah kita isi semuanya ya, dan ini masih ada lebihan diplomat krimnya. Ini kita oles di bagian atas permukaan. Nah, sisa-sisanya kita oleskan seperti ini ya ke semua permukaan. Nah, ini sudah kita oles semuanya. Selanjutnya tinggal kita beri taburan susu bubuk seperti ini di bagian atasnya. Untuk susu bubuknya ini saya menggunakan susu bubuk full cream. Dan yang terakhir ini kita beri taburan icing sugar atau gula dingin. Nah, ini dia milk bun Thailandnya sudah jadi. Hasilnya jadi lumayan banyak ya. Ini tinggal kita tutup kemasannya menggunakan tutup mika ya. Ini sudah satu pasang ya. Dan agar lebih cantik bisa kita beri tempelan stiker thank you seperti ini. Oke, milk bun Thailandnya sudah jadi dan ini sudah siap untuk dinikmati, bisa kita jual. Nah, untuk harga jualnya kita bisa jual dengan harga 7.000 hingga 8.000-an per kemasan, atau tinggal disesuaikan saja dengan modal yang teman-teman gunakan. Karena untuk bahan baku setiap daerah pasti berbeda-beda. Nah, sekarang saya akan coba milk bun Thailandnya. Nah, ini ketika dipotong, ini tekstur rotinya ini lembut banget ya. Dan ini di dalamnya lumer banget. Begitu dimakan ini rasanya enak banget dan creamy banget rasanya, apalagi ini sudah di dalam kulkas ya tadi whipped creamnya, jadi seperti makan es krim. Jadi roti ini cocok banget kalau dimakan dalam keadaan dingin, jadi kita bisa simpan di dalam kulkas atau di dalam freezer. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sangat mudah ya, teman-teman bisa coba di rumah dan bisa dijadikan sebagai ide jualan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman suka, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Boleh juga share video ini ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.